Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Swastiningsih SEMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Perkenalkan, saya Resmianti dari kelompok 5 dengan NPM 1935 164 16703. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang komunikasi intrapersonal. Apa sih itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Dalam komunikasi ini, posisi seorang individu menjadi pengirim atau komunikator sekaligus penerima pesan atau komunikan yang memberikan feedback pada dirinya sendiri. Contoh dari komunikasi ini adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan berhayal. Komunikasi intrapersonal sangat dibutuhkan untuk memahami diri sendiri. Adapun fungsi-fungsi psikis manusia, yaitu terdapat menjadi dua, ada penginderaan atau sensasi, serta persepsi. Penginderaan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adanya objek yang diamati, alat indera yang berfungsi baik, serta atensi atau perhatian. Persepsi adalah kemampuan manusia untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, atau sesuatu untuk kemudian diberi makna, atau biasa kita sebut sebagai interpretasi. Atau persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kegiatan persepsi adalah memberikan makna pada rangsangan penginderaan atau sensasi. Sensasi merupakan bagian dari persepsi. Adapun proses persepsi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adanya sensasi, atensi atau perhatian, serta ekspektasi. Atensi sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada faktor situasional, terdapat gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, serta perulangan. Dan faktor internal atau personal, yaitu ada faktor biologis dan sosiopsikologis, atau motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, serta kemauan. Sedangkan ekspektasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kebutuhan, pengalaman masa lalu, serta faktor personal. Dalil-dalil persepsi bersifat selektif secara fungsional. Objek-objek yang mendapatkan tekanan dalam proses persepsi adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu. Contohnya, orang haus lebih tertarik untuk melihat iklan soft drink dibandingkan iklan oli. Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Maksudnya adalah stimuli disusun berdasarkan konteks. Bila stimuli yang diterima tidak lengkap, maka kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang kita terima. Sebagai contoh, menganggap gosip tidak akurat. Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Maksudnya adalah interpretasi yang diberikan kepada stimuli yang sampai pada alat sensor kita tergantung pada konteks saat kita melakukan persepsi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Raihan Mukti. Kepada saudara Raihan Mukti, dipersilahkan. Halo semuanya, nama saya Raihan Mukti. NPM saya 19351641669. Di sini saya dan kelompok saya ingin melanjutkan materi yang kelompok kami angkat, yaitu tentang memori. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Menurut John Griffith, memori manusia mampu menyimpan 100 triliun bit informasi. Ya.
Lalu dari memori itu terbentuklah 3 tahapan memori. Terbentuklah 3 tahapan yang menciptakan adanya ingatan atau memori. Yang pertama adalah perekaman atau encoding, yaitu adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal, ya, proses tidak diketahui. Jadi tahapan yang pertama adalah perekaman, memasukkan ingatan-ingatan dalam otak manusia, namun dari segala proses yang dilakukan. Lalu yang kedua, tahapan kedua adalah penyimpanan atau storage, yaitu berapa lama informasi itu berada dalam otak kita, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa aktif atau pasif, ya. Lalu yang ketiga adalah tahapan pemanggilan atau retrieval, kegiatan mengingat kembali. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis memori. Yang pertama adalah pengingatan atau recall, yaitu ialah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara kata demi kata. Jadi diingat kembali apa informasi yang telah didapat, informasi apa yang pernah didapat, dan diingat kembali untuk menghasilkan informasi secara kata demi kata. Lalu yang kedua ada pengenalan atau recognition, yaitu adalah pengenalan lebih gampang daripada pengingatan. Kita tidak perlu merangkai ingatan seperti pada tahap sebelumnya. Jadi mengenal tahapan yang pernah dicapai. Lalu selanjutnya adalah belajar lagi atau relearning. Belajar lagi adalah menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh. Jadi ingatan yang diciptakan adalah informasi yang dulu pernah kita dapat, lalu kita pelajari lagi, kita kuasai lagi yang pernah kita kuasai. Jadi kita memperoleh ingatan itu kembali. Dan yang terakhir adalah redintegrasi atau redintegration, yaitu adalah kegiatan merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk kecil memori. Di sini saya ingin menjelaskan konsep diri saya. Menurut saya, konsep diri saya adalah cenderung positif karena di saat saya ingin menentukan suatu pilihan atau melakukan suatu hal, saya cenderung menanyakan pendapat orang lain atau menggali terlebih dahulu agar tidak terjatuh atau tidak mengalami kesalahan. Dan kalaupun saya mengalami kesalahan, saya sudah tahu rencana yang sudah saya siapkan untuk menanggulangi kesalahan tersebut. Konsep diri yang ada pada diri saya yaitu konsep diri yang positif, di mana saya selalu meminta pendapat orang lain dalam mengambil keputusan, serta saya selalu memperbaiki diri saya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.